Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Apriana Dadasyala, NIM 2103030082, semester 1 kelas C, mata kuliah pengantar ilmu politik, Prodi Fisip Sosiologi, Universitas Nusa Cendana, tahun 2021. Kali ini saya akan mereview buku bab 1 tentang sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dan definisi ilmu politik. Ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas. Ilmu politik lahir pada akhir abad ke-19, berkembang secara pesat berampingan dengan cabang ilmu sosial lainnya. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai ilmu politik sebagai pengetahuan. Ilmu politik merupakan suatu ilmu pengetahuan dan disangsikan ilmu politik memenuhi syarat sebagai ilmu politik pengetahuan. Konsep-konsep pokok dan behaviorasi dalam dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Perilaku politik memperlihatkan keaturan yang dapat dirumuskan dalam generalisasi. 2. Generalisasi ini pada asasnya harus dapat dibuktikan kebenarannya dengan menunjuk pada perilaku yang relevan untuk mengumpulkan dan menafsirkan teknik-teknik penelitian yang cermat. 3. Untuk mencapai kecermatan dalam penelitian, diperlukan pengukuran dan kuantitatif melalui ilmu statistik dan matematika. 4. Dalam membuat analisis politik dan nilai-nilai pribadi isi peneliti sedapat mungkin tidak main peranan. 5. Penelitian politik mempunyai sifat terbuka terhadap konsep-konsep, teori-teori, dan ilmu sosial lainnya. Sistem politik, fungsi, peranan, struktur, budaya politik, dan sosialisasi politik seperti negara, kekuasaan, jabatan, istitate, pendapat umum, dan pendidikan kewarganegaraan. Perbedaan kaum tradisionisasi dan kaum behavioralisasi dapat dirumuskan. 1. Pada behaviorasa menekankan nilai-nilai dan norma-norma, filsafat, ilmu terapan, historis yuridis, tidak kuantitatif. 2. Para behaviораlis menekankan fakta, penelitian empiris, ilmu murni, sosiologis, psikologis, kuantitatif. Pokok-pokok reaksi ini dapat diuraikan. 1. Dalam usaha mengadakan penelitian yang empiris dan kuantitatif, ilmu politik menjadi terlalu abstrak dan tidak relevan terhadap masalah sosial yang dihadapi. Padahal relevansi dianggap lebih penting daripada penelitian yang cermat. 2. Karena penelitian terlalu bersifat abstrak, ilmu politik kehilangan kontak dengan realitas sosial. Padahal ilmu politik harus melibatkan diri dalam usaha mengatasi krisis-krisis yang dihadapi manusia. 3. Penelitian mengenai nilai-nilai harus merupakan tugas ilmu politik. 4. Pada kecenkawan mempunyai tugas historis dan untuk melibatkan diri dalam usaha mengatasi masalah-masalah sosial. Ketiga, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi ilmu politik. Politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau polites atau kepolitikan. Politik adalah menggapai kehidupan yang baik. Ini diperlukan sebagai konsep pokok yang dipakainya untuk meropong unsur-unsur lain. Kita simpulkan dengan konsep-konsep pokok itu ialah 1. Negara, pengambilan keputusan, kekuasaan, kebijakan, pembagian atau lokasi. 1. Negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi, salah satu, dan ditaati oleh rakyatnya. Para sarjana yang menekankan negara sebagai inti dari lainnya
Definisi ini bersifat tradisional dan agak sempit ruang lingkupnya. Pendekatan dinamakan pendekatan institusional. 2. Kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seorang atau suatu kelompok bentuk mempengaruhi seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dan perilaku. Menurut Harold de Lasswell, I. Kaplan dalam Power and Society, ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. 4. Pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif dengan istilah pengambilan keputusan. Menunjuk pada proses yang terjadi, keputusan itu tercapai. Menurut Zove Miketer dalam bukunya Political Analysis and Public Policy mengatakan, politik pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat lainnya. Politics is collective decision making of public policy for I and thrive. Karl Dawson berpendapat, politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana. Politics is the making of decision by public means. 4. Kebijakan umum, public politik belajar. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Horger, objek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, akibat-akibatnya. Yang dimaksud dengan kebijakan umum atau public policy di sini menurut Pepper ialah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan. Bewusst forgiving and dissolving dormit van Mastolfening. David Eston dalam buku Devolved System menyatakan kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang memengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang diterima suatu masyarakat dan yang memengaruhi cara untuk melaksanakan. 6. Pembagian, distribution atau alokasi. Pembagian dan alokasi ialah pembagian dan penjahatan nilai dalam masyarakat. Sarjana yang menekankan pembagian dan alokasi beranggapan politik tidak lain dan tidak bukan adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai meningkat. 7. Bidang-bidang ilmu politik. Dalam Contemporary Politics Science terbitan UNESCO 1950, ilmu politik dibagi menjadi 4 bidang. 1. Teori politik. 2. Teori sarjana perkembangan ide-ide politik. 4. Lembaga-lembaga politik. 5. Undang-undang dasar. 6. Pemerintah nasional. 7. Pemerintah daerah dan lokal. Fungsi ekonomi, sosial, dan pemerintah. Perbandingan lembaga-lembaga politik, partai-partai, golongan-golongan, grafs, dan pendapat umum. Partai-partai politik. Pendapat umum. Dalam Kongres Dunia International Politics Science Association pada tahun diadakan di Fukuoka telah diangkat beberapa tema yang antara lain sebagai 1. Liberalisme, pluralisme, dan multikulturalisme. 2. Tahap dan kuantitas demokrasi. 3. Pengalaman dan kriteria. 4. Islam dan demokrasi. 5. Perbandingan demokrasi lokal. Dalam acara seminar internasional American Politics Science Association tahun 200 di Philadelphia, Amerika Serikat, ada beberapa tema utama yang dibicarakan, antara metode eksperimental dan perbandingan politik, organisasi politik dan kekuasaan, dimensi kekuasaan, hegemoni dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, konseptualisasi bahan politik kekuasaan, hubungan ilmu politik dan ilmu pengetahuan lainnya. 1. Sejarah seperti dahulu kala ilmu politik erat hubungannya dengan sejarah filsafat. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik oleh karena menyumbang bahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. 2. Filsafat.
Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut dalam semesta dan kehidupan manusia. 3. Hubungan ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Hubungan-hubungan ilmu politik tidak hanya terbatas pada sejarah dan filsafat, tetapi juga meliputi ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya. Sosiologi. Apabila jasa sosiologi terhadap perkembangan ilmu politik adalah terutama dalam memberikan analisis terhadap kehidupan sosial umum dan menyuluh pada antropologi berkembang seperti dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial budaya. Sosiologi pada masa silam ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan bidang ilmu tersendiri yang sebagai kelompok politik, yaitu pemikiran dan analisis kebijakan yang digunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara Inggris. Psikologi sosial. Psikologi sosial adalah pengukusan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia dalam ikatan kelompok atau golongan. Geografi. Faktor yang berdasarkan geografi seperti perbatasan strategis akan penduduk daerah pengaruh memengaruhi seorang sarjana Prancis untuk pertama kali membahas faktor hukum. Ia menemukan teori dua sisi. 1. Sudut yuridis. 2. Sudut kemasyarakatan. Ada golongan sarjana yang menganggap bahwa ilmu politik mementingkan sifat-sifat dinamis dari negara, yaitu proses kegiatan dan aktivitas negara. Lebih tajam konsep-konsep dan lebih terang metodologinya. Tetapi ilmu politik dianggap konkret dan lebih mendekati realitis. Perbedaan yang praktis ialah bahwa ilmu negara lebih mendapat perhatian dari ahli hukum, sedangkan ahli sejarah dan ahli sosiologi lebih tertarik kepada ilmu politik. Demikian review yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.